Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang graphical user interface ya. Jadi selain aplikasi konsol yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya, dengan menggunakan Java, ya, kita juga bisa membuat aplikasi berbasis Windows, ya, Windows atau Forms ya. Jadi kita bisa buat form dengan menggunakan Java, ya. Java sudah menyediakan library untuk itu ya, namanya nama library-nya adalah Java Swing. Jadi Java Swing ini memiliki sekumpulan komponen yang bisa kita gunakan ya untuk membuat form sebagaimana layaknya form yang biasa kalian lihat uh, di berbagai macam sistem operasi ya. Nah, dua contoh yang akan saya jelaskan pada pertemuan ini adalah yang di sebelah kiri. Form ini adalah form sederhana ya, terdiri dari label ya, label yang ini untuk menampilkan teks. Kemudian text box di mana user bisa menginput teks ya, dan juga button. Dan kalau misalnya buttonnya saya klik ya, dia akan menampilkan teks sesuai dengan input yang kita berikan pada text box. Misalnya ini saya ganti dengan Bob ya, saya klik, nanti labelnya akan berganti teks menjadi Hello Bob. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah contoh yang lebih kompleks ya, kalkulator ya, layoutnya lebih kompleks dibanding yang di sebelah kiri. Ini kalau misalnya saya klik 1 plus 8, hasilnya adalah 9 ya. Ya, seperti itu. Nah, ini dua contoh ini adalah dua contoh yang sangat sederhana ya. Ini untuk awal ya, untuk permulaan, untuk pengenalan. Sedangkan yang sebelah kanan ini lebih kompleks karena ada berkaitan dengan layout dan juga logikanya juga lebih kompleks di balik aplikasi kalkulatornya. Oke, saya akan jelaskan bagaimana membuat aplikasi form ya berbasis Java Swing. Dimulai dengan aplikasi yang sebelah kiri. Oke, untuk mempercepat penjelasan ya, supaya saya tidak mengetik kode secara manual terus-menerus, ya. Di sini saya punya dua project, project 11B, project yang kosongan, ya. Dan di sebelah kiri ini adalah project yang sudah jadi, ya. Yang perlu kalian buat adalah membuat project baru, kemudian buat kelas utama baru ya, yang ada metode mainnya. Oke, saya langsung aja ya. Kalian buat suatu kelas ya. Oke, buat satu kelas. Ini harusnya kosong ya. Saya kosongkan dulu. Buat satu kelas baru ya. Yang kalian turunkan dari kelas JFrame ya. Di sini jadi kita perlu membuat suatu kelas yang namanya kelas Simple Frame ya, yang diturunkan dari kelas JFrame dari library yang disediakan oleh Java ya, Java Swing.jframe ya. Terus kalian buat konstruktornya di sini ya. Setelah itu kita ke main form, kita mau buat formnya ya. Ini saya copy dari yang sudah ada biar cepat ya, seperti ini ya. Nah, saya akan jelaskan kodenya satu persatu ya, dari baris 9. Nah, di sini kita buat objek dari kelas Simple Frame ya. Simple Frame ini diturunkan dari kelas JFrame. Nah, frame-nya itu kemudian kita set location-nya relative to 0 ya. Untuk Java Swing, kalau misalnya kita panggil metode ini dengan parameter 0, nanti formnya itu akan ditempatkan tepat di tengah dari layar ya. Jadi dia akan mulai di tengah, bukan dari pojok sebelah kiri atas ya. Kemudian kita set title-nya ya. Setelah itu kita set default close operation, artinya kalau misalnya kita klik tombol X di bagian sebelah kanan atas form, dia akan keluar dari aplikasi. Terus kemudian kita set frame-nya itu visible ya.
Saya save aja, kemudian saya coba jalankan. Memformnya run as Java application. Ya. Oke, hasilnya kosongan seperti ini. Ya. Karena kita belum set tinggi dan lebarnya, ya, jadi aplikasinya itu formnya itu dalam bentuk kecil ya. Nah, sekarang kita mau set dulu lebarnya ya. Saya buka simple frame yang sudah jadi. Saya copy set size-nya ya. Saya taruh di sini ya. Ini saya set yang pertama argumennya adalah set size, lebar dan tinggi ya. Lebarnya saya pasang 400, saya isi 300 untuk tingginya. Ya. Saya coba jalankan. Nah, karena kita inisialisasi ya lebar dan tingginya, jadi pada saat dijalankan nanti formnya itu sesuai dengan ukurannya ya. Ukurannya itu inisialisasinya itu terjadi pada saat konstruktornya ini kita buat ya. Kita isi di bagian konstruktor ya, supaya dia inisialisasi ya sebelum ditampilkan ke user ya. Oke. Sekarang kita mau maju lagi lebih detail lagi. Di sini ada berbagai komponen yang kita buat ya. Saya tambahkan copy paste di sini. Nah, saya akan jelaskan kodenya satu persatu. Nah, ya, di dalam JFrame ya, itu kita bisa tambahkan berbagai komponen-komponen. Nah, komponen yang pertama kita tambahkan adalah panel ya. Nah, di panel ini kita bisa tambahkan berbagai macam komponen-komponen yang lain juga ya. Jadi panel ini kayak semacam grouping dari berbagai komponen-komponen yang ada yang bisa kita atur sedemikian rupa layoutnya ya. Untuk layout saya akan jelaskan nanti ya. Setelah JPanel, di sini kita buat text field ya. Dengan parameter pertama alis itu adalah default nilai teks dari text field tersebut, dan juga 10 itu adalah lebar dari kolomnya atau panjang karakter dari text field ya. Panjang dari text fieldnya itu disesuaikan dengan panjang karakternya. Nah, setelah kita buat objeknya dengan perintah new j text field, kita tambahkan objek teks ke panel ya. Setelah itu kita buat objek dari JButton dengan default teksnya adalah click me ya. Buttonnya itu juga kita tambahkan ke panel ya. Lanjut lagi, kita buat objek dari JLabel, kita tambahkan ke panel. Jadi strukturnya seperti ini. Kita punya JFrame. Nah, di dalam JFrame itu ada panel, dan di dalam panel itu ada 3 komponen. Ada text field, ada button, dan label. Ya. Nah, di sini mungkin yang agak membingungkan adalah yang bagian action listener ini ya. Oke, biar lebih jelas, ini saya copy ya. Saya tarik keluar. Kemudian saya buat di sini action listener ya. Ya. Action listener. Saya copy, saya tambahkan semikolon, terus buttonnya di sini action listener. Oke. Nah, action listener itu apa? Action listener itu adalah interface ya. Interface. Jadi untuk interface itu kan mendefinisikan metode apa yang sebaiknya diterapkan oleh suatu kelas, sehingga pada saat objeknya dibuat, dia sudah memiliki metode tersebut ya. Jadi sebagai standar juga supaya implementasi dari listener-nya ini, interface-nya itu bisa beragam ya. Jadi semacam polymorphism. Kita punya satu interface, objek dari interface ya. Ya, kita bisa punya banyak objek yang mengimplementasikan satu interface, sehingga perilaku atau
isi dari metode itu bisa berbeda-beda, ya. Tapi kita bisa melakukan itu, menganggap objek-objek itu sebagai satu interface yang sama, ya, tapi dengan perilaku yang berbeda-beda. Oke. Nah, kita bisa buat objek dari suatu interface itu, eee, dengan cara seperti ini ya. Jadi bukan hanya kelas saja, tetapi metode yang didefinisikan di dalam interface tersebut, itu harus kita definisikan langsung di sini, ya. Jadi saya coba, klik kanan ya. Ini action listener ya, interface. Saya open declaration ya. Jadi ini adalah interface-nya ya, interface action listener diturunkan dari listener yang lain, interface yang lain, event listener ya. Dan dia hanya punya satu metode di sini ya, action perform ya. Perilaku dari action perform ini tidak didefinisikan karena dia adalah interface. Nanti didefinisikan di kelas yang mengimplementasikannya. Ya, karena seperti itu ya, maka di simple frame yang ini, waktu kita mau buat objeknya ya, karena tidak ada kelas yang mengimplementasikan action listener-nya, kita langsung definisikan perilakunya di sini ya. Ya. Jadi pada saat action perform ya, dieksekusi, kita set text dari label itu berdasarkan nilai dari teks yang ada di sini. Jadi kita get text-nya. Kemudian kita sambungkan dengan hello dan tanda seru. Ya, seperti itu. Nah, ini objek dari action listener-nya ya. Terus kita tambahkan ke add action listener ya. Jadi action listener ini adalah semacam event yang akan dieksekusi oleh program ya pada saat button diklik ya. Nah, metode ini akan dieksekusi pada saat buttonnya diklik. Sedangkan di konstruktor ini adalah inisialisasi semua komponen-komponen atau atribut-atribut yang ada di dalam JFrame tersebut ya. Sehingga tampilannya itu tidak kosong tetapi ada komponen-komponennya. Saya coba jalankan aja ya, saya debug. Oke. Ini main form 1. Nah, tadi kan kosong ya. Nah, sekarang sudah ada isinya. Ada text field, ada button, dan juga ada label di sini. Saya klik. Ya. Nanti programnya akan berhenti di sini ya, karena saya jalankan dengan mode debug. Karena dieksekusi, ya, ada breakpoint di sini. Programnya akan berhenti di sini, ya. Ini saya remove breakpointnya. Saya jalankan lagi, continue. Saya tap, lihat hasilnya. Oke, nah sini Alice sudah ya. Saya ganti dengan Bob. Saya klik, hasilnya adalah Hello Bob dan seterusnya ya. Jadi ini adalah contoh sederhana dari aplikasi Swing ya, JFrame yang kita buat. Oke. Saya harap ya bisa dengan mudah dimengerti ya. Oke. Oke. Jadi ya action listener-nya ini dieksekusi pada saat kita klik button klik me. Oke, kita buat kelas baru ya, namanya kalkulator. Klik kanan, new, other, ya, kelas. Namanya adalah kalkulator. Oke, kita extend dari JFrame. Ya, terus konstruktornya. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian untuk main formnya, ini saya copy aja ya. Yang sebelumnya saya comment,
Saya ganti ini dengan kalkulator. Oke, saya coba jalankan. Oke, ininya kelasnya saya ganti jadi kalkulator. Karena kosong pasti ya isi formnya juga adalah kosong ya. Kemudian saya ganti untuk panjang dan lebarnya ya. Saya copy aja dari yang sudah ada, saya tambahkan ke sini. Saya ubah ya 300 dan 400. Saya jalankan sekali lagi ya seperti ini. Oke. Ya, saya punya kelas kalkulator yang sudah jadi. Ini saya akan jelaskan satu persatu ya. Oke, nah di sini saya punya JPanel ya. JPanel. Ya, saya copy ya. Saya mau coba label displaynya dulu ya, yang awal. Oke, saya copy kodenya ya seperti ini. Ini saya punya string value. Oke, private value di sini ya integer ya dengan 0. Ya, oke. Oke, saya akan jelaskan kodenya. Jadi sama kayak yang tadi, contoh form yang sederhana, saya buat panelnya terlebih dahulu ya. Nah, bedanya adalah di sini saya sebelum saya tambahkan ya ke JFrame-nya, panelnya itu saya set layout-nya dengan kode dengan layout yang namanya border layout ya. Border layout. Nah, border layout ini ya adalah salah satu dari berbagai macam layout yang disupport atau didukung oleh Java Swing ya. Border layout ini memiliki karakteristik dia membagi form atau panel itu ke dalam 5 wilayah. Wilayah utara, north, wilayah timur, ya, wilayah barat, ya, dan juga wilayah selatan. Jadi dan juga center ya, ada 5 wilayah. North, east, west, south, dan center, ya. Jadi kita bisa definisikan pada saat kita mau tambahkan suatu komponen atau elemen, itu mau ditambahkan kemana? Mau di utara, barat, timur, selatan, atau di tengah. Ya. Jadi layoutnya ya semacam itu. Jadi selain border layout, ada juga layout-layout yang lain. Misalnya absolute layout ya. Kita bisa definisikan posisi komponen itu dengan koordinat X dan Y ya. Bisa juga kita gunakan grid layout. Ya, jadi semacam tabel ada kolom dan barisnya ya. Setelah itu kita buat JLabel ya. Objek dari JLabel, terus kita set alignment-nya supaya rata kanan ya, karena kalkulator itu biasanya rata kanan. Terus font-nya kita set seperti ini ya. New font, kita ambil dari font default. Kita set jadi bold stylenya dan juga ukurannya adalah 32. Kemudian kita set teksnya itu berdasarkan nilai dari value ya. 0 ya. Kemudian kita tambahkan label display-nya itu ke main panel ya. Di mana kita letakkan main panelnya, kita taruh di bagian utara dari border layout-nya ya. Ya, seperti itu. Saya coba jalankan ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Saya coba ubah
ukurannya adalah backgroundnya adalah gray, ya. Oke. Wah, tidak berubah. Ya, saya iseng aja ya. Ini jadi white deh. Oke, tidak bisa. Oke, nanti saya akan coba cari tahu bagaimana cara mengubahnya. Oke, harusnya sih tidak bisa ya. Bisa, oke. Nah, itu adalah J-labelnya ya. J-labelnya kita tambahkan ke bagian utara. Nah, sekarang kita mau maju lagi. Kita tambahkan panel baru ya. Panel baru, jadi di dalam main panel ada yang namanya button panel ya. Jadi panel ini nanti kita akan isi dengan tombol-tombolnya ya. Nah, setelah kita buat objeknya, kita set layoutnya itu adalah dengan jenis grid layout dengan ukuran 4 baris dan 3 kolom ya. Setelah itu kita tambahkan button panel ini ke bagian tengah dari main panel. Jadi button panel itu adalah komponen yang berada di dalam main panel. Di mana letaknya? Di bagian center dari border layout. Oke. Nah, biar cepat ya, biar cepat. Kalau tombol kalkulator itu kan ada banyak ya. Nah, biar lebih efisien kita pakai di sini nih, loop ya, loop. Oke, loop. Terus kita buat inisialisasinya seperti ini. Oke, ya. Nah, di sini kita lakukan iterasi dari angka 1 sampai dengan 10 ya. Cuma di sini kita buat pengecualian ya. Kalau misalnya i-nya itu kurang dari 10, berarti ya angka 1 sampai 9 ya. Itu adalah nilainya adalah i ya. String dari i. Sedangkan kalau sampai 10 ya, kita ubah jadi 0. Ya, tahu kan maksudnya apa? Karena kalkulator itu kan nilai angkanya adalah 1 sampai 9 dan juga 0 ya. 0 itu biasanya bukan di pojok kiri atasnya ya, tapi setelah 9 baru 0. Jadi makanya saya buat seperti ini. Nah, setiap kali iterasi, kita buat objek button, kita set teksnya dengan value teks yang ini. Kemudian kita tambahkan ke button panel ya. Saya coba jalankan sekali lagi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Saya punya layout seperti ini. Oke. Ya, yang kurang adalah tanda plus dan tanda sama dengan. Nah, ini kita mesti buat manual. Di sini saya copy aja link add button ya. Dan juga sama dengannya di sini. Oke. Nah, ya. Jadi 1 sampai 0-nya ini masuk dalam looping ya. Sedangkan plus dan sama dengan ini ya, kita buat secara manual. Oke. Sampai saat ini eventnya belum kita tambahkan ya. Masih hanya setting layoutnya saja ya. Nah, sekarang kita mau coba kalkulasi. Nah, di sini ada 4 atribut yang kita gunakan ya. Satunya sudah ya, value-nya sudah saya buat ya. Nah, untuk kalkulator kita cukup memiliki 3 nilai sih. Akumulator ya, akumulator itu untuk menampung hasil
kalkulasi, ya. Value itu adalah variabel atau nilai yang kita sedang operasikan, ya. Dan juga next operation, jadi operasi yang akan kita lakukan selanjutnya, dan juga clear display. Clear display ini hanya sebagai flag, apakah layarnya itu nanti kita reset ya ke 0 atau kita hapus untuk diisi dengan nilai yang baru. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagian eventnya. Ini ada event. Oke. Jadi setiap button yang ada, kita tambahkan event ya. Ya, mungkin ini saya hapus terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya buat objek eventnya ya. Oke. Oke, saya undo aja. Ini adalah objek eventnya ya, numeric button listener. Jadi setiap kali buttonnya diklik, nanti dia akan eksekusi metode yang ini ya. Nah, setelah itu kita buat objek action listener-nya, baru kemudian kita tambahkan ke button ya. Button add action listener, numeric button listener. Yang ini ya, kita tambahkan. Oke, nah isi dari eventnya itu apa? Ya. Yang pertama, kalau misalnya layarnya itu adalah isinya 0, ya, berarti nolnya itu kita mesti hapus ya. Kemudian kita isi dengan angka yang kita ketik ya. Sekali lagi logikanya ini tidak sempurna ya. Saya hanya introduksi aja, jadi mungkin kalian akan menemukan ada glitch sedikit ya dari logika-logika yang saya pakai. Oke, tapi setidaknya bisa mendemonstrasikan kira-kira cara kerja kalkulator seperti apa. Oke, nah di sini ada else ya. Kalau misalnya bukan angka 0 ya, dia akan menjalankan kode yang ini ya, clear display. Nanti ada button lain yang menginstruksikan supaya clear display-nya ini di-set menjadi true, supaya nanti dia set text-nya jadi 0 ya, dan kemudian clear display-nya itu kita buat false. Oke. Ya, setelah itu kita display teks ya. Kita dapatkan teksnya. Terus kemudian saat ini ya, kemudian di bagian belakangnya kita tambahkan dengan nilai button yang kita klik ya. Button get text ya. Di concatenate ya. Setiap kali ada eventnya ya. Setelah itu nilai dari display-nya itu kita masukkan ke variable value. Jadi value-nya ini nilainya kita ubah ya. Saya coba jalankan sekali lagi. Main form ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, seperti itu ya. Oke, di sini ada error karena melebihi dari range dari integer ya. Saya coba cek. Ya, ada number format exception. Oke. Saya coba jalankan sekali lagi ya. 2, 3, 9 ya. Plus dan sama dengannya belum kita isi. Ya. Kalau misalnya kepanjangan ya seperti ini. Nah, biar lebih panjang kalian bisa pakai tipe yang lain, misalnya big integer ya. Long ya. Long. Ya, lebih panjang long daripada integer. Atau juga mungkin kalian bisa coba cari cara dengan desimal. Ya, seperti itu. Tapi untuk ini saya pakai integer saja ya. Nah, kalian bisa juga buat menjaga ya. Kalian bisa pakai if kalau misalnya panjangnya lebih dari sekian, ya sampaikan pesan error dan lain sebagainya. Oke.
Oke, terus apalagi? Nah, sekarang kita mau buat operasinya ya. Kalkulator. Nah, sekarang action untuk button add-nya ya. Action button add-nya ya seperti ini ya. Nah, di sini ada metode yang saya buat ya. Kalkulator ini saya copy juga. Kalkulator saya taruh di sini di bawah fungsi ya. Nah, fungsi dari calculate ini ya, karena implementasi saat ini hanya plus, jadi kalau misalnya next operation-nya adalah plus, kita update akumulatornya dengan menjumlahkannya dengan nilai value yang sekarang ya. Kita update akumulatornya. Nah, untuk logikanya pada saat button plus ditambahkan, ya, kita set next operation-nya adalah plus, ya. Kalau misalnya akumulatornya adalah 0 ya, belum kita inisialisasi, belum ada nilainya, kita ambil dari nilai teks yang ada saat itu juga ya. Kita isi di akumulatornya. Kalau misalnya nilai akumulatornya sudah ada, ya, kita ingin update ya, update dengan jalankan fungsi calculate. Akumulator kita tambahkan dengan plus value yang ada di layar ya. Setelah itu kemudian kita update display text-nya dengan nilai dari akumulator setelah dijumlahkan ya. Setelah itu value-nya kita set jadi 0 kembali karena kita sudah tambahkan ya. Terus kita set flag-nya clear display sama dengan true ya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti setelah jadi jika user klik button angka lagi, layarnya itu nanti akan dikosongkan diisi dengan angka yang baru. Oke, saya coba jalankan ya. Saya coba jalankan ya. 2 plus 1 ya. Plus 8 plus 1 12 ya. Plus begini nggak ada artinya ya. Ya. Terus 4 ini jadi 16. Ya, seperti ini. Sama dengan belum kita implementasikan. Ya, sekarang kita implementasikan sama dengannya. Oke. Saya copy dari yang sudah ada ya. Oke, ini adalah implementasi sama dengan. Isinya seperti apa? Ya. Nah, jika akumulator dan next operation-nya itu sudah di-set, kita bisa lakukan operasi kalkulasi ya. Seperti di yang ini ya. Kemudian nilai dari akumulatornya itu kita tampilkan ke layar. Nah, setiap kali kita klik sama dengan, pada saat user klik button angka, maka layarnya itu mesti di-clearkan ya, diisi lagi dengan angka yang baru. Oke, saya coba jalankan. 2 plus 2, 1 plus 2 sama dengan 3 ya. Karena value-nya yang terakhir adalah 2, ya, saya bisa lakukan operasi increment di sini. Ya, 7, 9, 13, dan seterusnya. Oke, jadi ini adalah contoh dari aplikasi kalkulator sederhana. Kalian bisa kembangkan lagi ya dengan menambahkan operasi-operasi yang lain ya. Jadi ada kurang, minus ya. Otomatis grid layout-nya ini juga kalian bisa kembangkan lebih lanjut ya. Kalian bisa kembangkan lebih lanjut. Jadi ada mungkin kolomnya bertambah atau barisnya bertambah untuk operasi-operasi yang lain. Misalnya plus, kurang, bagi, reset, dan reset, dan sebagainya. Oke, jadi ini adalah contoh kalkulator ya. Yang menarik di sini adalah saya bisa mendemonstrasikan layout ya. Jadi di dalam layout kita bisa punya layout yang lain ya. Jadi main panelnya ini layoutnya adalah border layout.
Ada 5 wilayah ya. Di wilayah atas, North-nya itu saya tambahkan label ya, displaynya sebagai display. Sedangkan di bagian tengahnya itu saya tambahkan panel yang lain dengan layout-nya adalah grid layout ya. Nah, di dalam grid layout-nya ini atau button panelnya ini saya tambahkan tombol-tombol ya. Dan secara berurutan dia akan diatur seperti ini sesuai dengan urutan penambahannya. Oke. Ya. Jadi ini demo yang kedua ya, contoh yang kedua. Ya, untuk IDE Eclipse ya. Eclipse ini memiliki plugin yang bisa kita tambahkan ya untuk mempermudah user dalam membuat mendesain layout dari suatu form. Nah, cara menambahkan pluginnya adalah seperti ini ya. Saya klik window, help ya. Kemudian install new software ya. Kemudian saya pilih yang rilis 2002 bulan 6 ini ya. Nanti dia akan download kira-kira plugin default yang disediakan oleh Eclipse itu ada apa aja ya. Oke, ini masih dalam proses. Oke, nah kalian tinggal ke text field yang ini, kemudian pilih window builder ya. Oke, pilih yang window builder swing designer yang ini ya. Oke, setelah itu kemudian klik next ya. Sini nanti dia akan kalkulasi kira-kira dependensi yang perlu diinstal apa aja ya. Kalau kalian lihat, nah ini ada 4 dependensi yang lain. Oke, nah ini saya klik finish saja ya. Nah, nanti di sini ada prosesnya nih. Dia lagi instalasi ya. Tunggu sampai selesai. Ya, kalau misalnya sudah selesai, nanti dia akan minta restart. Kita restart aja ya. Restart aja. Oke, ya ini dia udah restart. Nah, oke kita masuk ke project lagi ya. Kemudian di sini kita bisa tambahkan kelas baru ya. Window nanti ya. Klik kanan new ya di projectnya, pilih other, kemudian ketik window builder ya. Window builder nanti di sini ada application window. Kita klik next ya. Ini nama kelasnya. Saya coba tes window builder ya. Kita klik finish ya. Nanti kalau kalian perhatikan nanti di sini di sebelah source-nya ya, itu ada design. Ya. Nanti pluginnya akan menginisialisasi awal ya. Kira-kira form aplikasinya adalah seperti ini. Ya, ini saya klik design ya. Nanti dia akan buat layoutnya seperti ini ya. Kalian bisa atur besarnya seperti apa ya. Terus layoutnya saya ganti dengan absolute layout ya, biar lebih mudah. Kemudian saya bisa pilih misalnya JLabel, saya klik di sini. Labelnya ini terlalu kecil, saya ganti ukurannya jadi 16. Ya, ini saya bisa atur sedemikian rupa lebarnya. Taruh sini ya. Kemudian teksnya saya bisa ganti name. Ya. Terus saya tambahkan misalnya di sini teksnya
text field-nya ya. Snap-nya agak kurang bagus. Ini misalnya tingginya berapa nih? Kliknya 20. Nah, ini juga kita mau ubah jadi 20. Oke. Name. Terus yang lain, saya bisa copy, paste, ya. Terus misalnya di sini saya bisa isi dengan name-nya ya. Saya bisa isi dengan age. Oke. Terus komponen yang lain misalnya adalah spin ya. Spinnya saya ganti fontnya 16. Ini juga saya ganti jadi 16. Ya. Spinnernya saya atur lebarnya. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Jangan lupa di-save ya. Oke, jadi di sini kalian bisa atur macam-macam lah ya, form. Jadi registration form, for example. Ya. Terus kalian bisa juga preview. Ya. Nah, ini previewnya seperti ini. Oke. Terus apa lagi? Button. Ya. Fontnya 16. Buttonnya, teksnya misalnya add. Oke. Terus kalian bisa juga tambahkan eventnya ya. Add event handler action, action perform. Ya. Nah, di sini kalian bisa add metodenya apa ya. Oh ya, kembali ke formnya ya. Sini kan ada name. Biar lebih mudah, saya bisa edit nama variabelnya ya. LBL name. Terus ini adalah spinner age. Nah, ini untuk mempermudah aja ya. Jadi LB saya tambahkan aja ya sistem console sistem out println ya. LBL name ya. Get text. Ini name. Age plus LBL spinner get text get value. Oke, jadi ini adalah actionnya ya. Nanti di konsol nanti di sini nanti dia akan tampilkan teksnya. Oke, saya coba jalankan tes window builder. Saya coba run as.
Java application ya. Ini misalnya saya tambahkan Alex, age-nya 32, saya tambah klik add, nanti ya ada tampilannya kan. Ini kalau misalnya spinnernya saya naikkan, saya add. Ya. Oke. Nah, event yang lain ya, event yang lain, ini saya copy ya. Event yang lain adalah di spinnernya ini, saya tambahkan add event handler state change ya. Ada berbagai macam event yang bisa kalian manfaatkan di sini. Ya, state change saya tambahkan ya. Jadi pada saat spinnernya state-nya berubah, dia tampilkan juga pesan berikut. Ya. Biar beda from spinner ya. Saya jalankan. Ya, ini saya isi misalnya Alice. Oke. Ya. Kalian bisa lihat kan? Nah, ini adalah eventnya. Ya, eventnya bisa macam-macam ya. Tergantung dari sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang dibutuhkan. Ya. Jadi kalau misalnya kalian susah ya mendesain layout dari formnya, kalian bisa pakai bantuan tes window builder yang ada ini. Terus layoutnya ada berbagai macam nih. Ya. Kalian bisa eksperimen ya untuk layoutnya. Di content panelnya ini kan saya pakai absolute layout ya. Nah, ini kalian bisa eksperimen juga. Oke, kalau misalnya saya ubah jadi flow layout, nah dia seperti ini ya. Kalau misalnya saya ubah jadi border box grid layout, hasilnya seperti ini ya. Saya ubah kembali ke absolute. Nah, informasinya hilang jadi kacau seperti ini. Oke, jadi dirancang dulu ya sebelum diubah-ubah. Biar nanti pada saat berubah itu tidak mengacaukan layoutnya. Saya kembalikan ke flow layout. Oke, ya. Ya, demikian tutorial tentang graphical user interface dengan menggunakan library Java Swing. Semoga bermanfaat.